inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamati al-thartharuna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna qalu ya Rasulullah qad alimna al-thartharuna wal mutashaddiquna famal mutafayhiquna qala al-mutakabbiruna rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa rawa at-Tirmidhi an Abdillah ibn al-Mubarak rahimahullahu fi tafsiri husnil khuluqi qala huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral hadirin wal qaimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Malam hari ini masuk malam Ahad yang terakhir di bulan yang ke-11 di tahun Islam. Tepatnya malam hari ini masuk malam ke-28 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amaliyah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin buah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-11 dan yang ke-12. Ini merupakan dua hadis terakhir dari dalam babu husnul khuluq, bab di dalam menyatakan akhlak yang baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, hadis diterima oleh sahabat yang mulia Jabir. Nama panjangnya lengkapnya Jabir bin Abdillah bin Amrin bin Haram, itu namanya. Dia termasuk kategori salah seorang sahabat dari kaum Ansar, dari Khazraj bangsanya. Dia itu termasuk kategori Al-Ansari As-Salami. Al-Ansari itu maksudnya kaum Ansar, orang-orang pribumi Madinah. As-Salami, kenapa dia disebut As-Salami? Karena dia dari Bani Salamah. Dialah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Salami. Itu dia Jabir. Dikunyahkan, banyak dikenal oleh para ulama hadis. Kunyahnya itu ada yang bilang dia Abu Abdullah, ada yang bilang dia Abu Abdurrahman, ada yang bilang dia Abu Muhammad. Namun yang populer di kalangan ulama hadis, beliau dikunyahkan dengan kunyah Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang termasuk yang paling dicintai, yang paling dicintai kepadaku darimu, dari kita selaku umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya. Di mana?
yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Kata Rasul, yang termasuk yang paling aku suka, yang paling aku cinta, terus yang termasuk paling dekat duduknya nanti denganku di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu orang juga bermakom-makom gitu. Jadi tempatnya itu ada tempatnya, masing-masing punya makomnya tersendiri. Sementara otomatis makom kedudukan yang paling mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau habis azan itu ada doa azan tuh. Gimana bunyinya? Allahumma Rabbah hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Rasul punya maqaman mahmuda, maqam yang paling tinggi Rasul. Jadi di hari kiamat otomatis maqam, tempat, level, derajat yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul ngasih tahu nih sama para sahabatnya saat itu, dan sampai ke kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu termasuk orang yang paling aku cinta, kalau kamu mau menjadi dekatan denganku duduknya nanti di hari kiamat, gitu. Berarti dekat, pengen dekat duduk dengan Nabi Muhammad, meskipun kita jauh, nggak hidup sezaman dengan Rasul, tapi kita ada harapan bisa nanti duduk kita berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita mau. Semua umat Nabi Muhammad kepengennya begitu. Makanya ada fadilah-fadilah yang bisa dekat dengan Rasul. Ada di antaranya nyantuni yatim. Orang yang mau dekat dengan Rasul banyak caranya, di antaranya menyantuni yatim. Kata Rasul, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Orang dan yang menyantuni yatim, orang yang menyantuni yatim itu sama denganku seperti dua jari. As-sababatu wal wusta, jari telunjuk sama jari tengah. Rasul mengisyaratkan dua jari ini. Orang yang senantiasa menyantuni yatim itu akan dekat denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Itu diantaranya. Belum lagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasul, mencintai keluarganya juga dicintai oleh Rasul, dekat juga dengan Rasul nanti di hari kiamat. Termasuk ini, orang yang kepengen dicintai sama Rasul, paling dicintai sama Rasul. Dan orang yang paling dekat juga duduknya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Kata Rasul, ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau umpamanya kita mau dekat nanti dengan Rasul di hari kiamat, bagusin kita punya akhlak. Budi pekerti. Jangan ngerasa ibadah udah paling bagus, ilmu udah paling tinggi, tapi ternyata akhlaknya buruk gitu. Terbagus kita punya akhlak. Kemarin resepnya tuh, biar kita punya akhlak bagus, terkontrol kita punya gerak-gerik tubuh, gestur, ucapan kita terkontrol, sering-sering kumpul sama orang-orang baik. Orang-orang yang ahli ibadah sering-sering kumpul. Dari situlah kita jadi bisa apa? Bisa menfilter, menyaring. Kita punya ucapan, kita punya gestur tubuh, gerak-gerik kita punya tubuh bagus apa enggak di hadapan orang. Kalau kita sering kumpul, diterima sama teman kita, sama orang baik diterima, berarti kita punya ucapan, kita punya keperilaku bagus. Kalau udah kita diterima sama banyak orang, dengan kita punya akhlak yang baik, berarti kita ada harapan kita akan bisa dekat nanti duduk kita di hari kiamat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling dibenci kepadaku, Rasul sangat benci. Dari antaramu itu siapa yang Rasul paling benci? Wa ab'adakum minni, dan yang juga paling jauh dariku duduknya nanti, makamnya paling jauh. Udah dibenci, terus makamnya paling jauh pula. Yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Kalau tadi yang pertama udah paling dicinta, makamnya dekat, duduknya dekat. Dia orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau ini yang kedua sebaliknya. Orang yang paling dibenci oleh Rasul, dan duduknya makamnya di hari kiamat yang paling jauh. Siapa dia? Kata Rasul yang pertama, Ats-Tsartsarun.
Ats-tsartsarun, tsartsarun jamak dari tsarsar. Tsarsar maknanya katsirul kalam, orang yang banyak ngomong. Ngomong yang nggak pugu lagu, gitu. Ngoceh aja gitu. Apa aja dikomentari gitu. Ada semut, ih semut, udah tahu, orang juga tahu tuh semut gitu. Apa aja dikomentari gitu. Iya ada kambing lewat, orang udah tahu itu kambing gitu. Iya ada janda lewat, orang belum tahu tuh ada janda enggak gitu. Kalau yang enggak, kalau orang belum tahu ngomongin. Kalau kira-kira orang udah pada tahu nggak usah gitu. Katsirul kalam, orang yang banyak ngomong itu namanya tsarsarun. Tsarsarun, dan itu orang nanti yang model begitu, orang yang paling dibenci sama Rasul dan makamnya di hari kiamat jauh. Ya kalau udah makamnya jauh deh, udah nggak ada harapan masuk surga, orang jauh banget udah susah. Itu tsarsarun, katsirul kalam. Ngomongnya apa? Banyak. Ngomongnya banyak, nggak pukul lagu. Kalau guru ngomong, emang lagi tugasnya dia ngomong gitu. Ini ngomong gitu. Jadi di majelis tuh ngomong sampai orang nggak kebagian gitu. Dia lagi ngoceh. Yang bagus tuh kalau ngobrol gantian ngobrol. Sampai orang mau pamit susah. Orang mau kencing ke kamar mandi susah, dia ngoceh mulu. Kita lupa tadi mau nagih utang, sialan gue lupa lagi mau nagih utang. Dia ngoceh mulu sih gitu. Jadi kalau ada orang yang ngoceh mulu begitu, udah pamit aja dia pura-pura mulus. Pamit udah tinggalin ngomong gitu. Gara-gara dia nggak salah ngomong terus, yang salah kita yang dengerin gitu. Apa yang didengerin gitu. Ini kalau tadi kebanyakan, tandain ya orang yang tukang banyak ngomong nih. Pakai timer, alarm handphone bunyi, ini. Waduh, ada telepon nih, maaf nih, padahal kagak, emang kita setting alarm tadi gitu, biar kita bisa pulang. Kalau nggak gitu nggak pulang. Tanda itu, orang yang suka banyak mengetahui itu tsarsarun. Kita jangan deketin dia, Nabi aja jauh sama dia, kita deketin, gitu, rugi. Udah dibenci sama Rasul, dijauhin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Katsirul kalam. Kira-kira omongannya banyak, kebanyakan, udah nggak bagus. Sama kalau umpamanya ada siapa orang ngomong sambutan lah, ya ceramah lah, kelamaan, cabut aja mikrofon udah cabut, kelamaan gitu. Itu nasi uduk udah pada dingin, nasi uduk udah berubah jadi beras lagi, itu udah jadi beras lagi, nasi uduk saking kelamaan gitu. Sampai jam 1, jam 2 habis hadiran, subuh kagak, sama aja bohong gitu. Yang penting subuhnya gitu, pikirin besok sembahyang subuh kagak nih gitu. Kalau kira-kira besok nggak sembahyang subuh, perhitungannya nggak bisa sembahyang subuh, kan kita manusia biasa, lemah, nggak bisa sembahyang subuh, jangan malam-malam gitu. Ini kalau ngomong kelamaan, akhirnya banyak mudarat. Kalau udah ngomong kelamaan, kopi dia keluar, kopi keluar, aduh asam kayaknya, cabut boleh satu, udut dulu. Jadi sekarang ya zaman sekarang, orang ngaji bukan megang kitab, megang kopi ngerokok. Dengerin ceramah, mana ada ulama dulu ngaji megang rokok sama kopi, nggak ada. Orang dulu ulama ngaji megang buku, megang kitab, megang pensil. Orang sekarang enggak, cari senderan kopi, rokok deh, dengerin. Terdainya carinya yang lucu, ketawa gitu. Besok cari yang lucu lagi dong, jangan yang begitu nggak enak banget, nggak asik dah, kayak kuburan sepi banget. Mau ngaji apa mau nonton topeng monyet? Kalau mau seru, panggil aja ondel-ondel sama topeng monyet. Gunanya kita di majelis, di masjid, merayakan hari besar Islam, biar makin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makin bagus kita punya akhlak, makin tinggi kita punya ilmu, makin tambah kita punya amal. Itu fungsinya. Bukan mau numpang ketawa, sama cari kopi rokok gratis, bukan. Niatnya mau nambah ilmu. Ats-tsarsarun katsirul kalam, orang yang banyak ngomong. Kata para ulama, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, wa man katsura khata'uhu fannaru aula bih. Katsura dzunubuhu wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bih. Orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya, tempatnya pantasnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Berarti
orang yang banyak ngomong, atau kita jangan sampai kayak dia banyak ngomong. Wal mutasyaddiqun, yang kedua orang yang dijauhi sama Rasul, dan orang yang paling dibenci nanti di hari kiamat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Wal mutasyaddiqun. Ini pakai shin, jelek maknanya. Kalau pakai shad cakap, mutasaddiqun, orang yang benar, yang jujur. Tapi ini pakai shin, wal mutasyaddiqun. Siapa dia? Orang yang ngomongnya banyak, ngomong-ngomongannya dibagus-bagusin, diindah-indahin, yang orang supaya kelihatan bodoh di depannya. Nah, jadi orang yang diajak ngomong tuh biar terkesan bodoh, biar dia doang yang bagus. Itu termasuk mutasyaddiqun. Dia ngomong pakai bahasa sasi. Ini isolasi, ekspresi. Orang bingung lah, kalau orang dibuat begitu, dipakai sisi orang. Kita kan begitu orang Indonesia. Katanya Sumpah Pemuda kami berbahasa satu, bahasa Indonesia, tapi nggak kepake. Akhirnya nggak pakai new normal. Itu bukan bahasa kita itu kan. Orang pada kagak jelas pada beda-beda. Katanya bahasa Indonesia yang dididik. Karena kita dibuat nggak paham, nggak dipaham. Orang pada senang dengan bahasa Inggris. Dibingung, akhirnya bingung sendiri, sasi begitu. Kalau bahasa Arab nggak ada yang tertarik, sukanya bahasa Inggris. Padahal Islam itu nggak jauh dari bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Aqwalus sahabah, aqwalul ulama, pendapatnya sahabat ulama bahasa Arab. Terus bahkan lughatul jannah, lughah Arabiyah, bahasanya surga nanti bahasa Arab. Biar kata kita hidup di Ligar Mukti, Sodong, Cibulakan dan sekitarnya, kita pas masuk surga otomatis tuh mulut kita ngomong Arab. Biar aman entar tahu tadi ngomong Arab, ngomong Arab bisa gitu. Pajak ini ngomong Arab. Ini kita semua tuh bisa ngomong Arab. Jadi entah, itu kalau masuk surga itu kan. Kalau nggak masuk surga ya kagak. Bahasa Arab ternyata gitu. Semuanya kan. Jadi kalau mau bahasa Arab bukan keren, bahasa Arab itu kewajiban semua muslim. Sebab kita kan sholat pakai bahasa Arab, dari mulai takbir sampai salam. Bahasa apa yang kita pakai? Bahasa Arab. Ngerti kagak belakangan, yang penting wajib dengan bahasa Arab. Mutasyaddiqun, orang yang omongannya dibagus-bagusin, diindah-indahin biar kelihatan keren. Ini namanya menghinakan orang di situ. Cari bahasa yang bagus, cari bahasa yang bagus, yang diterima. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngajak ngomonglah sama orang dengan bahasa orang itu gitu. Ngomong nih kita di depan orang yang bahasanya yang dia ngerti. Biar kata kita sekolah S1, S2, S3, S4, yang di hadapan kita sekolah apa kagak nih? Kalau kagak udah ikutin bahasanya. Lebih manfaat, karena tujuan kita menyampaikan nasihat pembelajaran biar dia paham, bukan buat jadi gaya kesini, bukan buat gaya yang ngomong. Dia paham apa kagak gitu. Kalau nggak paham ya nggak ada manfaat. Jadi kita nggak termasuk kategori orang yang khairun nas, nggak termasuk kategori yang sebaik-baik orang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan manfaat buat orang. Kalau kita bawa itu namanya cuma buat gaya sendiri. Bergaullah sama orang agar bisa jadi manfaat buat orang lain. Wal mutafayhiqun. Yang ketiga, kelompok ketiga yang orang paling Nabi benci dan orang paling Nabi jauhin nanti di hari kiamat, mutafayhiqun. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad alimna tsartsaruna wal mutasyaddiqun. Ya Rasul, kalau tsartsarun, mutasyaddiqun, kami kata para sahabat ngerti. Para sahabat ngerti istilah tsartsarun, orang yang banyak ngomong. Para sahabat ngerti mutasyaddiqun, orang yang dibagus-bagusin dia punya bahasanya. Namun para sahabat bertanya sama Rasul, ada satu kata yang para sahabat nggak ngerti. Apa itu? Famal mutafayhiqun. Terus apa ya Rasul yang disebut dengan mutafayhiqun? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala al-mutakabbirun. Mutafayhiqun, orang yang ngomong
dia kumpulan dari dua yang tadi, sarsarunya ada, mutasyaddiqunnya ada, plus mutafayhikun. 3 jadi 1, omongannya banyak, dikeren-kerenin, ada niat kesombongan. Mutafayhikun ada niat sombongnya di situ. Pertama, ngomongnya banyak. Kedua, dilaga-lagain. Lagi ngomong, terus dia lihat ada mertuanya datang, udah bagus-bagus ini. Ada orang kan kalau lagi ngaji gitu, lagi ngaji, datang mertuanya, leher di belakang, dibagus-bagus. Wah, pakai lagu. Tadinya udah mau tutup tuh, udah mau sedekah, ada mertua lagi, tambahin lagi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya model-model gitu tuh, dibagus-bagusin, itu namanya mutasyaddiqah. Terus ada niat lagi di hatinya yang memang niat sombong. Apa itu makna al-kibr, makna kesombongan? 2 kata Rasul. Batarun nasi wa ghamtun nasi batarul haqq. Pertama, menghinakan kebenaran dan menghinakan orang. Itu makna dari kibr, dari kesombongan. Jadi mutafayhiq itu kumpulan dari sarsarun, mutasyaddiqun dan mutafayhiqun. Banyak ngomongnya, dibagus-bagusin ngomongnya, dan ada niat apa? Kesombongan. Itu mutafayhiq. 3 kelompok orang tadi yang tidak akan, Nabi akan benci dia nanti di hari kiamat, dan Nabi menjauh dari maqamnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa rawat Tirmidzi, dan diriwayatkan melalui Imam Tirmidzi an Abdullah bin al-Mubarak rahimahullahu fi tafsir husnul khuluqi, dari salah seorang tabi'in, Abdullah bin al-Mubarak. Ini Abdullah bin al-Mubarak salah seorang tabi'in yang hidup di zaman setelah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul hidup bersamanya, di sekitarnya sahabat, terus Rasulnya wafat. Ada lagi generasi berikutnya, itu namanya tabi'in, orang yang tidak jumpa dengan Rasul, namun dia berguru dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah diantaranya Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah. Makanya Abdullah bin al-Mubarak tidak didoakan dengan kata-kata radhiyallahu anhu. Kalau sahabat biasanya dalam ilmu hadis, kitab-kitab hadis didoakan dengan kata-kata radhiyallahu anhu. Jadi khusus tuh kalau sahabat radhiyallahu anhu. Orang yang di luar sahabat nggak dapat radhiyallahu anhu. Itu bisa yang lain, bisa rahimahullah kalau yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup bisa hafizahullah, bisa juga hadahullah, macam-macam. Sebab doa khusus buat sahabat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Semoga Allah senantiasa meridainya dan mereka ridha. Jadi khusus doa buat para sahabat. Rahimahullah Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah fi tafsir husnul khuluq, dalam mentafsirkan husnul khuluq. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Kata Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala huwa talaqatul wajhi. Pertama, seseorang itu memiliki akhlak yang baik apa enggak, ukurannya dari talaqatul wajhi, wajah yang adem. Orang punya akhlak yang baik apa enggak, ukurannya dari apa? Wajah yang adem. Makanya lihat orang Islam diajarin 1 hari 1 malam 5 waktu wudu. 1 kali wudu berapa kali basuhan? 3. Untuk menunjukkan biar dipaksa, biar kita jadi adem tuh wajah. Minimal ademnya secara zahir. Orang wudu pakai apa? Pakai air. Dengan dia wudu sekali basuh 3 kali selama sehari semalam 5 kali, itu baru yang fardu doang, belum yang sunnah. Kalau dia mau ngerjain sunnah, dia wudu lagi, basuh lagi, lama-lama adem. Beda orang yang Islam apa bukan, beda. Orang yang sholat ame kagak, beda. Orang yang wudu ame kagak, beda. Orang apa bedanya? Yang wudu mukanya basah, wudu basah gitu. Nih orang-orang benar semua, mukanya adem, jadi adem. Kalau panas siang, bukan adem, beda tuh. Jadi baru itu berarti kita ada harapan punya akhlak
ahlak yang, kalau kita punya ahlak yang baik, harapannya nanti di hari kiamat duduknya kita dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering wudu, nggak usah pakai yang macam-macam udah gitu. Mak-mak pakai macam-macam, alis pakai Arab, nggak ditimbang, sampai pajaim nggak ditimbang, akhirnya kanannya sebelah. Orang timbang gitu, timbang dong jadi akur gitu. Pakai gincu, pakai terigu kerambol biar licin. Karena musim hujan dia pakai aquaproof apa nodrong biar nggak pecah. Ya tetap aja nggak ada, malah serem. Lihat bini-bini di rumah, bini punya alis nggak? Jadi ada alis ini. Coba lihat ukuran bini kita punya alis kagak, lihat bangun tidurnya, kan dia ngocak tuh. Lihat bangun tidur, kita liatin muka bini kita. Kalau muka bini kita nggak ada alisnya, kita istighfar biar kenceng. Astagfirullah. Serem orang kita, orang sekarang serem. Jadi antara pagi, malam sama pagi tuh bisa beda. Malam tuh bini kita kayak kayak Krisdayanti. Malam, pagi jadi kayak Raul Lemos. Berubah langsung. Itu hati-hati, jangan sampai dari wajah tuh ukurannya tuh. Nomor satu, ini siapa yang bilang? Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tabi'in. Kalau kita ngerasa ahlak saya bagus, lihat muka ente ada apa enggak? Orang pada jauh, kambing nggak mau nengok, lalar pada nggak mau nemplok, pada jauh, muka asem gitu. Pasang, apalagi kita orang Islam wudu. Terus kita doa kan kalau asem kata malaikat, ya gimana mau diterima doa muka lo asem gitu. Orang di surga disebut dengan darun ni'am atau darun na'im, tempatnya kenikmatan. Saking tempatnya kenikmatan itu surga, ada nggak orang yang asam mukanya? Nggak ada. Yang cemberut ada nggak di surga? Nggak ada, sebab cemberut bukan bagian daripada kenikmatan. Antum udah cemberut mulu, asam, sama malaikat dimasukin surga karena rahmatnya Allah. Lantas orang surga, penduduk surga yang lain merasa nggak demen. Kok ada di surga orang model begini, asam begini? Akhirnya tuh orang ahli surga lapor sama malaikat penjaga Sodom Ridwan. Lapor dia. Malaikat, aduh saya kayak nggak di surga nih, kenapa? Saya kayak di Sodom. Kenapa emang? Itu ada masa orang di surga cemberut begitu. Yang mana kata malaikat? Itu orang itu. Ada malaikat dicomot, dibuang. Gigi sini nih, merusak surga. Surga itu darun na'im, tempatnya kenikmatan. Ada orang cemberut, nggak ganggu kenikmatan orang. Dicomot sama malaikat, dibuang. Di sana tempat cuma dua. Kalau kagak surga, neraka. Dari surga dicomot, dibuang, kemana nyangkutnya? Kenapa pasal kejonggol? Kenapa? Ukuran wajah, makanya orang-orang haji lihat wajahnya adem-adem, pasang wajah yang bagus. Wajah. Wa badzlul ma'rufi, kedua tafsir daripada husnul khuluq, bagusnya perangai. Badzlul ma'ruf, ngerjain yang baik-baik. Selama itu kebaikan, pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dikerjain. Ya sebisa kita mengukurnya. Mastata'tum, sekemampuan kita bisa apa yang kerjain. Berarti kita ada akhlak yang baik tuh. Ada harapan punya akhlak yang baik. Kalau ada kebaikan kita nggak kerjain, berarti akhlak kita nggak baik. Sebab akhlak al-khuluq ada wajhain. Akhlak itu ada dua tempatnya. Khuluqun fima bainaka wa bainallahi ta'ala wa khuluqun fima bainaka wa bainan nas. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada juga akhlak antara sesama kita manusia. Kalau ini badrul ma'ruf, kita kerjain itu kebaikan, berarti kebaikan yang sama Allah dan kebaikan juga sama sesama manusia. Ada orang nggak pernah ibadah kepada Allah, tapi dia senang kalau kerjaan-kerjaan yang sifatnya sosial, bantu orang, ini ono. Bagus nggak dia punya akhlak? Nggak bagus, sebab dia nggak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf, kerjain yang baik-baik, itu dua, urusannya kepada Allah sama juga urusan kepada manusia yang lain. Wa kaful adha, yang ketiga definisi maksud daripada husnul khuluq adalah menahan gangguan. Menahan, kita tahan gangguan yang akan timbul dari kita punya diri. Kalau mulut kita bakalan jadi salah,
nggak ngomong, diem, takut jadi salah orang. Ada miskom, orang salah tafsir, orang salah sangka, diem. Kalau kita berbuat orang jadi marah, tahan. Itu namanya kaful adha, dan itu ciri orang yang husnul khuluq, yang akhlaknya bagus. Nggak semaunya hidup, nggak ego, asal cepat ngomong. Yang penting gua seneng. Orang mau enggak urusan orang, yang penting gua seneng. Itu bukan husnul khuluq, kaful. Jadi orang keren tuh bukan berarti harus ngomong, harus perilaku berbuat, enggak. Pikirin, mulut ini jadi salah, ditahan. Perilaku jadi salah, itu ditahan. Itu namanya husnul khuluq. Itu yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita punya iman, menjaga kita punya Islam, agar kita bisa dijadikan sama Allah orang yang mempunyai akhlak yang baik, bisa didekatkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilmuhu la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah.